saya rilis sajalah NPM2252200015. Di sini saya akan mempraktikkan proses enkripsi password, di mana enkripsi password itu adalah proses mengubah password menjadi kode yang tidak dapat dibaca oleh orang lain, sehingga hanya orang yang memiliki kunci deskripsi yang dapat membaca password tersebut. Baik, di sini saya menggunakan 2 buah router. Langsung saja kita mempraktekkan. Nah, di sini saya akan membuat password yang terdiri dari huruf, misalnya nama saya sendiri, rilis sajalah. Nah, passwordnya nanti akan dienkripsi menjadi angka dan huruf. Ini saya akan memasukkan password saya, yaitu nama saya sendiri. Selanjutnya kita akan exit. Di sini passwordnya masih utuh seperti yang saya ketik tadi, yaitu rilis sajalah. Maka selanjutnya kita akan mengenkripsi password saya yang tadi, yaitu rilis sajalah. Nanti itu akan berubah menjadi angka dan huruf. Nah, ini merupakan proses enkripsi password saya tadi. Nah, untuk melihat enkripsi password itu telah berhasil, maka kita akan cek apakah password tersebut sudah berhasil dienkripsi. Nah, ini merupakan password saya yang sudah dienkripsi. Dia sudah berubah menjadi angka dan huruf. Selanjutnya kita akan keluar dulu. Maka kita akan coba password yang saya buat tadi bisa login atau tidak. Nah, di sini saya diminta untuk memasukkan password, yaitu password saya yang sudah saya buat tadi. Nah, ketika saya memasukkan password saya tersebut, di sini tidak muncul ya, di sini tidak muncul. Tetapi saya sudah memasukkan password saya. Kita enter. Maka kita akan melihat password saya lagi. Nah, password tersebut sudah berhasil dienkripsi. Sekian dari saya tentang enkripsi password. Terima kasih. Perkenalkan, saya Regina Tarigan dengan NPM 222520066. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi VPN yang sudah saya buat, di mana VPN itu merupakan Virtual Private Network, adalah jaringan pribadi virtual yang memungkinkan 2 atau lebih jaringan yang berbeda lokasi untuk terhubung secara aman melalui jaringan publik. Jadi di sini saya mempunyai 3 router dan 2 PC. Nah, untuk mengetahui apakah router 0 dan router 1 ini terhubung atau belum, maka kita masuk ke bagian CLI. Di sini kita akan memberikan perintah exit terlebih dahulu, lalu kita ping ke alamat router 1. Nah, jadi kita ping 2.0.0.2. Nah, dia berhasil 60%. Agar dianya 100%, maka kita ping sekali lagi. Nah, dia 100% berhasil. Jadi kita buat config T. Oke, langsung kita masukkan interface tunnel.
tunnel 1. Kemudian kita masukkan IP address-nya 172.16.1.1 dengan subnet mask 255.255.0.0. Kemudian kita masukkan tunnel source-nya FA0/1 dan tunnel destination-nya itu 2.0.0.2. Nah, kita masukkan perintah no shutdown. Oke, selesai. Maka kita masuk ke router yang pertama. Kita masuk ke bagian CLI dan kita berikan perintah interface face tunnel 2. Karena sebelumnya kita sudah masuk ke tunnel 1, maka kita masuk ke tunnel 2. Kita masukkan IP address-nya 172.16.1.2. Sebelumnya kita memasukkan 1.1, maka sekarang kita masukkan 1.2 dengan subnet mask 255.255.0.0. Kemudian kita berikan tunnel source FA0/1 dan tunnel destination-nya, yaitu alamat IP 1.0.0.2. Setelah kita ketik tunnel destination 1.0.0.2, maka kita masukkan no shutdown, exit. Sampai di sini kita sudah mengkonfigurasi untuk jalur dari sini ke sini. Setelah kita buat konfigurasi di router 0 dan router 1, maka kita akan ping melalui PC 0, masuk ke CMD, kita ping alamat dari PC yang ke 1, dimana di sini 192.168.2.2. Nah, di sini dapat kita lihat, tunggu sebentar. Nah, ada request timeout. Setelah kita ping, dapat kita lihat di sini ada request timeout dan reply from ya. Nah, untuk memastikan kembali, kita ping sekali lagi 192.168.1.2. Ping 192.168.2.2. Nah, di sini dapat kita lihat keempatnya reply ya. Nah, jadi tidak ada yang hilang ya, semuanya berhasil. Setelah kita selesai ping, artinya kita sudah bisa mengirimkan data dari PC 0 ke PC 1. Kita tracer 192.168.2.2. Nah, di sini kita bisa lihat tracernya itu complete. Nah, selanjutnya kita masuk ke PC 1, kita ping 192.168.1.2. Nah, di sini langsung kita lihat reply, langsung ada balasan, berarti berhasil. Langsung kita tracer 192.168.1.2. Nah, bisa kita lihat di sini tracernya komplit. Nah, agar lebih yakin, kita coba mengirimkan pesan dari PC 0 ke PC 1. Nah, dapat kita lihat successful. Berarti di sini VPN-nya berhasil. Jadi kita tidak perlu mengirimkan data dari router 0 ke router tengah dulu. Jadi kita bisa langsung router 0 ke router 1, kita membuat jaringan antara router ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Benanggolan dan di adalah 52. Baiklah, di sini saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yaitu di bagian saya itu adalah dengan menjelaskan di bagian omongan firewall dalam Cisco, di mana pengertian firewall itu adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengontrol lalu lintas data atau traffic yang masuk dan keluar dari jaringan berdasarkan aturan keamanan atau security policy yang telah ditentukan. Firewall pada perangkat Cisco itu biasanya digunakan untuk melindungi jaringan internal dari akses yang tidak sah dari luar. Terus yang kedua, mencegah serangan seperti DOS, denial of service, baru malware atau intrusion. Yang ketiga yaitu mengatur sistem komunikasi antar jaringan.
Itulah penggunaan firewall pada Cisco. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada tugas project saya, yaitu pada Cisco dengan menggunakan Cisco. Di sini saya sudah membuat server switch dan 3 PC untuk mengumpulkan server supaya terbatas ini antar jaringan. Yaitu pertama kita masukkan di PC, kita masukkan IP-nya di dalam PC kosong, dimana IP address-nya saya sudah masukkan itu 192.168.10.2. Itu dia sebagai user 1. Dan di PC 1 di default ini itu IP-nya saya masukkan dengan sesuai di IP server, dan servernya begitu juga sama, saya masukkan di bagian IP server. Lalu di PC 1 itu sebagai user kedua, di mana saya masukkan IP address-nya itu 192.168.10.3 dan default gateway-nya itu di 192.168.10.1. dan di default gateway-nya itu saya masukkan di sesuai dengan IP server, dan data servernya itu saya masukkan sesuai dengan IP server. Lalu setelah itu kita masuk ke isi 2 atau user 3, dan di sini saya masukkan IP address-nya yaitu 192.168.10.4 dan default gateway-nya 192.168.10.1 sesuai dengan IP server, dan di DNS servernya saya masukkan sesuai dengan IP server. Oke, setelah itu kita masuk ke server, kita klik service, kita klik DNS. Untuk memasukkannya itu kita harus memasukkan untuk masuk ke URL dan web chattingan ada di bagian web browser. Dari bagian web browser kita masukkan menu mata. Ini saya sudah buat yang confirm address-nya saya sesuaikan sesuai dengan IP server, dan di sini di bagian email saya sudah mengisi user dengan menu itu user 1, mana password itu akan mata-mata, dan user 2 juga dengan password sama, dan user 3 juga saya masukkan password ini. Mengapa saya buat begini? Supaya bisa kita lihat di bagian sini, supaya bisa kita batasi pada webnya tersebut. Lalu setelah itu sudah masuk sini, kita coba di PC 1, PC kosong. Kita buka URL-nya 1.9 atau 1.9 bintang masuk. Untuk mengetahui PC-nya ini terkoneksi dengan server, bisa saja kita ping dan
dimana di sini saya sudah masukkan, saya pin dulu di user 1, saya pinta apakah dia terhubung ke server. Di sini dia terhubung, berhasil. Dan di server 3 di user 3 di PC 3, nah, saya pinkan 192.168.10.4. Jika berhasil dia akan muncul seperti ini. Setelah itu kita masuk ke bagian terlebar dulu, kita masuk ke bagian firewall. Nah, di kali ini saya sudah buat firewallnya untuk membatasi IP mana yang bisa terkoneksi ke server, supaya bisa terkoneksi ke server. Misalnya buatnya di IP 1 dan di user 1 dan user 3, kita izinkan atau kita bisa terkoneksi ke server, atau kita buat juga di sini user 2 ini tidak bisa terkoneksi ke server. Jadi di sini saya sudah membuat 3 bagian, di mana di IP 192.168.10.3 di sini saya batasi supaya tidak bisa terkoneksi ke server. Jadi yang terkoneksi itu adalah PC 1 atau user 1 sama user 3. Jadi di sini sudah ada tertera, sini dia di bagian dianya allow, optionnya allow, IP-nya di 192.168.10.2, dimana dia sebagai user 1. Di sini saya aktifkan supaya bisa dia terhubung ke server, dan di mana juga di user 3 saya izinkan terkoneksi ke server, di mana IP 192.168.10.4, dan saya mau buat mapnya ini sebenarnya, dan protokol ini saya buat IP sesuai dengan IP pada PC 3 tersebut. Untuk membuktikannya kita bisa coba. Membuktikannya kita bisa juga coba. Kita coba pin ini, kita pin ulang ya. Pin 192.168.10.2 berhasil. Lalu kita coba pin di user dia, apakah dia masih terhubung ke server atau tidak. Kita coba pin 192.168.10.3. Ini dia tidak bisa terhubung. Coba di ketiga, ini dia terhubung terhubung ke server. Jadi maksudnya server itu adalah
membatasi atau mengatur izin komunikasi di antar jaringan. Itulah menurut kelompok kami, jika ada kesalahan dari saya, dengan kami ketua, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang access list atau daftar akses, yaitu suatu fitur keamanan pada router atau switch yang menggunakan Cisco untuk mengatur lalu lintas data atau traffic berdasarkan kriteria tertentu, yaitu seperti alamat IP, protokol, atau port. Tujuan utamanya access list itu yaitu untuk mengizinkan permit atau menolak DNS pakai data yang melalui perangkat jaringannya. Di sini saya sudah buat satu project access list yang dimana sudah saya letakkan setiap IP-nya terhadap project ini dan sudah saya masukkan konfigurasinya. Di sini saya menggunakan satu server, satu router, satu switch, dan 2 PC. Dan setiap server, router, dan 2 PC ini ada mempunyai IP masing-masing. Dan di sini saya sudah masukkan konfigurasinya seperti yang sudah saya catatkan pada bagian bawah ini, dimasukkan ke dalam router dan ACL-nya ini, semua catatannya masukkan ke sini. Selesai sudah dimasukkan, saya akan pingkan setiap PC menggunakan ini terminal code, yaitu ping. Saya akan pingkan di bagian server, yaitu 92 ping 192 168 1.2. Sini setelah saya pingkan, sini aksesnya ditolak karena saya masukkan konfigurasinya di bagian DNI itu di bagian di bagian IP 2.2 yang ini, dan coba saya pingkan di bagian PC satu lagi untuk ke bagian servernya. Ping 192 168 1.2. Kenapa sini requesting out? Karena datanya lagi diproses, makanya requesting out. Coba sekali lagi kita pingkan. Dan sini datanya sudah berhasil ditampilkan. Akses yang sudah diberikan itu di bagian PC pertama, akses yang ditolak yaitu di PC 0.